Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Oktaviani dengan NIM 112001027 dari kelas AM6A pagi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis kebutuhan mahasiswa program studi akuntansi manajerial terhadap pembaharuan modul akuntansi berbasis sertifikasi teknisi akuntansi junior. Latar belakang dari penelitian ini dilakukan karena adanya perubahan skema soal sertifikasi yang dikeluarkan BNSP. Penelitian ini juga bertujuan untuk menyiapkan modul terbaru menggunakan model Borg and Gall beserta video pembelajaran sebagai penunjang bahan ajar. Lalu, untuk pengembangan hipotesisnya sendiri, dalam konteks ini, teori ini merupakan suatu pendekatan dalam merancang pembelajaran yang memberi perhatian pada langkah-langkah belajar siswa dan menitikberatkan pada strategi yang membantu siswa mencapai kemampuan optimal mereka berdasarkan cara kerja sistem kognitif. Berdasarkan hasil dari yang telah dilakukan, untuk meningkatkan hasil pembelajaran akuntansi dalam terapan dalam menghadapi sertifikasi teknisi akuntansi junior berdasarkan studi yang telah diuraikan tersebut, maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut. H1, terdapat perbedaan antara nilai akhir pengguna modul terbaru yang disediakan atau kelompok eksperimen dengan menyusun modul secara mandiri atau kelompok kontrol. Kemudian, metode yang digunakan untuk penelitian ini merupakan research and development dengan model Borg and Gall tahun 1983 dengan 10 tahapan. Kemudian, model ini telah digunakan sebelumnya dengan mengadopsi model pengembangan yang telah dimodifikasi dan disesuaikan dengan kondisi lapangan, waktu, tenaga, dan kendala anggaran, yaitu model pengembangan Borg and Gall yang terdiri dari hanya 8 tahapan oleh Putri dan Wardoyo 2017. Penelitian ini mengadopsi model pengembangan Borg and Gall tahun 1983 yang telah dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan untuk mengembangkan bahan ajar yang terdiri dari 7 tahapan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dan kuantitatif atau mixed method. Pendekatan kualitatif pada penelitian ini menggunakan pendekatan studi analisis yang diadopsi dari model Borg and Gall. Sementara pendekatan kuantitatif menggunakan studi eksperimen dengan alat dan validitas untuk mengukur sejauh mana instrumen yang dibuat mampu mewakili indikator yang diukur. Data penelitian ini diperoleh dari partisipasi 38 mahasiswa, yaitu kelas akuntansi manajerial 6A sebanyak 17 orang dan akuntansi manajerial kelas B itu 21 orang yang dikumpulkan berdasarkan teori purpose sampling. Pengambilan data menggunakan kuesioner berupa instrumen bahan ajar dengan skala Likert 1-4. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer. Setelah hasil validasi akhir dihitung menggunakan rumus, hasilnya dikategorikan berdasarkan interval tertentu dan diberikan kriteria kelayakan berdasarkan tabel yang terlampir di bawah ini. Kemudian dilakukan uji independent sample test untuk melakukan justifikasi dengan uji normalitas dan uji homogenitas atau memastikan kemampuan A dan B berbeda. Kemudian pengembangan bahan ajar ini sesuai dengan prosedur yang pengembangan bahan ajar yang dilakukan menggunakan model Borg and Gall yang telah dimodifikasi dan disesuaikan dengan kondisi lapangan seperti keterbatasan waktu, tenaga, dan biaya. Dalam tahapan ini, data yang diperoleh dari validasi model operasional dilakukan secara luas dengan melibatkan jumlah responden yang signifikan, yaitu 17 partisipan mahasiswa melalui observasi dan kuesioner. Data yang diperoleh dari validasi tersebut
menjadi dasar untuk merevisi produk pada tahap terakhir. Tujuan dari validasi ini adalah untuk memastikan apakah model tersebut benar-benar siap digunakan di bidang pendidikan tanpa adanya peneliti sebagai konselor. Hasil keseluruhan dari analisis validasi menampilkan rata-rata sebesar 86%, yang berarti modul ajar yang sangat layak digunakan untuk proses pembelajaran persiapan sertifikasi teknisi akuntansi junior. Dan berikut adalah hasil dari validasi dijelaskan dan tabel berikut. Modul ini dikatakan sangat layak karena berdasarkan yang telah dikumpulkan dan dilakukan ujian modalitas, maka tabel 4 diketahui nilai DF-nya itu atau derajat kebebasan untuk grup A dan grup A adalah 17 dan grup B adalah 21, maka itu berarti jumlah sampel untuk masing-masing kelompok kurang dari 50, sehingga digunakan teknik Shapiro-Wilk untuk mendeteksi kenormalan data dalam penelitian ini bisa dikatakan sudah tepat. Kemudian, berdasarkan tabel 4, pengujian diketahui nilai SIK untuk grup A sebesar 0,334 dan nilai SIK untuk grup B sebesar 0,391. Karena nilai SIK untuk kedua kelompok tersebut lebih dari 0,05, maka sebagaimana dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas Shapiro-Wilk di atas. Dapat disimpulkan bahwa data hasil belajar siswa untuk grup A dan grup B adalah berdistribusi normal. Kemudian, dilakukan uji beda untuk mengetahui kemampuan belajar antara grup A dan grup B sebelum diberikan modul. Berdasarkan tabel 5, hasil pengujian uji beda dilakukan nilai SIK untuk grup A dan grup B sebesar 0,914. Karena nilai SIK untuk kedua kelompok tersebut lebih dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa kemampuan belajar kedua kelompok tersebut tidak ada bedanya atau memiliki kemampuan belajar yang sama. Berikut adalah hasil uji beda independent sample test sebelum diberikan modul. Nilai awal equal variance asumsi itu 0,914 dan equal variance not asumsi 0,914. Setelah mengerjakan modul, terdapat perbedaan hasil antara grup A dan grup B. Dilihat pada tabel berikut ini, hasil pengujian diketahui nilai SIK untuk grup A sebesar 0,029 dan grup B sebesar 0,28, di mana nilai SIK kedua kelompok tersebut kurang dari 0,05. Maka H1 diterima. Dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan hasil evaluasi akhir antara grup A eksperimen dan grup B kontrol. Terlihat pada tabel 7 secara rata-rata kelas A memiliki nilai 69,24 yang lebih tinggi dari kelas B yang memiliki nilai 57,29. Maka dengan penyediaan modul terbaru tersebut dapat memberikan pemahaman lebih baik bagi mahasiswa. Berikut adalah hasil uji beda independent sample test setelah diberikan modul dan rata-rata nilai akhirnya grup A itu sebesar 69,24, grup B 57,29. Dan hasil dari penelitian ini dikatakan sangat layak untuk dijadikan dasar sebagai perbaikan dalam pengerjaan sertifikasi akuntansi junior. Sekian dari Tasya, sekian dari saya. Terima kasih.